Adik-adik remaja yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki pertemuan BKSN yang keempat dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang bertobat. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada aktivitas ibadah di gereja karena harus dibatasi untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Ibadah tidak dilakukan di gereja, melainkan di rumah melalui layar televisi atau live streaming di channel YouTube. Akibatnya hanya sebagian kecil umat yang bisa berpartisipasi dalam ibadah. Sebagian besar lainnya tidak bisa lagi turut serta, terutama yang ada di pedalaman, karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan. Situasi semacam ini tidak menutup kemungkinan membuat hidup doa menjadi suam-suam buku, seperti jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu. Kita perlu mendalami dan merenungkan sosok Yesus yang tampil sahabat bagi orang-orang yang bertobat, agar kita terdorong untuk terus-menerus mengupayakan pertobatan. Adik-adik, selamat mengikuti pertemuan BKSN yang keempat. Semoga iman kita semakin dikuatkan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, kami datang kepadamu dengan rasa sesal atas dosa kami. Kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan diri kepadamu. Kami masih jauh dari semangat hidup penuh kasih kepadamu dan sesama. Hidup rohani kami juga suam-suam kuku. Karena itu, kami mohon karuniakanlah sikap tobat sejati kepada kami, agar kami sungguh-sungguh bersemangat menghayati iman dalam hidup sehari-hari di tengah kelesuan pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Allah, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi adik-adik remaka yang terkasih. Adik-adik remaka yang sudah terkasihi, salam jumpa pada hari PKSN yang keempat dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Pada kesempatan ini,
suster akan bersama adik-adik untuk merenungkan Injil dari kitab Wahyu. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dan Yesus berkata, dan sekarang suster akan memberikan sedikit perenungan. Jemaat di Laodika adalah orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Karena alasan itu, mereka lalu cenderung malas untuk mengembangkan hidup rohani dan keimanan mereka kepada Tuhan. Hidup mereka terlihat setengah-setengah atau suam-suam kuku, panas tidak, dingin juga tidak, karena mereka sudah merasa nyaman. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada mereka dan bersabda, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Namun karena kasih setia Tuhan, meskipun mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak ingin terlalu lama. Sebab Tuhan bersabda, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku." Adik-adik yang terkasih, di zaman ini kita tidak jauh dari umat Laodika yang merasa hidup serba ada, mudah tersedia, hidup secara instan, merasa nyaman, apalagi di zaman kita yang masing-masing memikirkan diri sendiri, sibuk dengan kepentingan diri. Kita juga merasa tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan orang lain, apalagi membutuhkan Tuhan. Terkadang kita juga tidak memperhatikan nasib orang lain, teman lain yang menderita, yang miskin, dan masih banyak lagi contoh-contoh di sekeliling kita. Kurang mengindahkan ajakan-ajakan dari gereja. Misalnya saja kita mendengarkan lonceng gereja. Jam 12, oh ini lonceng, saya harus berdoa, doa Angelis jam 6. Pengumuman di gereja, malah seperti itu kita juga tidak mendengarkan. Masa bodoh karena sibuk dengan kegiatan sendiri. Ekaristi begitu gampang ditinggalkan. Supaya kita selalu bersemangat dalam pertobatan dan terhindar dari sikap suam-suam kuku, kita harus bisa mengembangkan iman dan hidup rohani kita secara kreatif. Apalagi di masa pandemi yang seharusnya bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Contohnya saja, kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara online, pergi ke gereja, apalagi gereja kita dekat. Kita bisa mengikuti misa Ekaristi dengan nyaman, dan kita juga bisa mengembangkan iman melalui kegiatan-kegiatan yang lain. Contohnya pendalaman iman, menjadi anggota misdinar, kur, dan kebersamaan bersama teman-teman seiman, dan apalagi UMK. Mari bersama-sama membaharui diri agar kita bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita bersama-sama merasakan kebahagiaan dengan melaksanakan pertobatan. Terima kasih.
Marilah berdoa. Bapa yang murah hati, Engkau telah mengetuk pintu hati kami dan menyadarkan kami akan pentingnya pertobatan secara terus-menerus. Sabdamu yang kami renungkan dalam pertemuan ini telah mendorong kami untuk bersemangat dalam membangun hidup rohani. Bimbinglah kami agar selalu mengusahakan pertobatan dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup rohani kami tidak lagi suam-suam kuku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh membaca, mendalami, dan merenungkan sabdanya. Semoga sabdanya yang kita renungkan boleh kita laksanakan dalam tindakan kita. Maka mari kita bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan dan seluruh kegiatan kita, hidup kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.